Shalom saudaraku semua, silahkan duduk. Saya ingin sampaikan apa yang saya dapat ketika saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya sampaikan pada malam hari ini. Tema malam hari ini adalah hidup dengan iman yang benar. Saya percaya saudaraku bahwa kita hidup setiap hari ataupun pandangan orang itu akan mempunyai dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Contohnya misalnya keberhasilan seseorang itu akan diukur dengan dunia ini oleh karena materi, uang, kekayaan, pangkat, jabatan atau apapun yang seringkali dunia lihat yang di luar. Tapi sesungguhnya apakah itu yang Tuhan mau? Apakah itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Karena firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 2 ayat 26, dikatakan bahwa Yakobus 2 ayat 26 ya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan, perbuatan adalah mati. Artinya apa saudaraku? Artinya iman tanpa kita berbuat apa yang menjadi kehendak Tuhan sesungguhnya adalah mati. Karena saya melihat bahwa kita ini sudah terkontaminasi dengan apa yang namanya kata orang. Kita seringkali menjustifikasi ataupun menghukum atau mengadili seorang karena materi. Dan itu kita membuat kita, wah saya ini belum berhasil, saya ini belum sukses, saya ini masih biasa-biasa. Tapi sesungguhnya bukan itu yang Tuhan inginkan. Saya belajar saudaraku sepanjang hidup saya, kalau saya renungkan, saya melihat bahwa inilah perjalanan iman saya kalau sampai sekarang pada titik seperti ini. Itu melalui proses jatuh bangun. Beberapa hari yang lalu saya nonton film His Only Son. Itu tentang perjalanan iman Abraham ketika mempersembahkan Ishak. Saya sudah baca tentang Abraham mempersembahkan ini berkali-kali dalam Alkitab. Tapi di film ini digambarkan dan di tengah film ini saya menangis ya. Betapa ketika Abraham dengan iman percayanya menunggu sekian puluh tahun ketika dia dapat janji dari Tuhan. Itu ketika usianya 75 tahun. Dan ketika mendapatkan janji itu tentang Ishak anaknya yang tunggal itu di usia 99. Jadi ada penantian sepanjang 24 tahun. Nah itulah perjalanan iman. Saya melihat ketika di film digambarkan bahwa perjalanan iman itu tidak mudah. Ketika dia menunggu sampai Ishak lahir, ada lagi godaan, cobaan yang menghalangi. Sampai akhirnya menikah dengan Hagar, punya anak Ismail. Sampai pada akhirnya lahirlah Ishak. Sudah Ishak lahir pun ada lagi ujian-ujian yang harus dia lewati. Tapi sepanjang film itu, benang merahnya yang saya lihat adalah perjalanan imannya Abraham. Maka saya lihat kenapa di dalam perjanjian baru pun Rasul Paulus mengatakan imannya seperti iman Abraham. Lihatlah seperti Abraham. Karena itu saya melihat Abraham itu tidak ada keluhan ketika dia dapat janji Tuhan kalau belum digenapi, istrinya ngomong, mana janji Tuhan, mana janji Tuhan. Ya tetap iman, tetap percaya. Apa saudara pikir itu mudah? Saya pikir enggak. Tidak mudah saudaraku. Kita harus bicara realistisnya. Itu tidak mudah. Yang saya alami sepanjang hidup saya pun tidak mudah saudaraku. Terima janji Tuhan, kita perkatakan firman, kok tidak terjadi? Bukankah saudara juga mengalami hal yang demikian? Tapi sejauh mana saudara bisa bertahan?
tetap percaya kepada Tuhan, mempercayai janji Tuhan. Ini yang tidak mudah. Abraham saja, ya, itu saya merasa kalau kita jadi dia, mungkin saya juga bayangin berpuluh tahun dia ngomong ketemu dengan Tuhan, itu saja tidak mudah, tidak gampang, tidak mudah, saudaraku. Nah, sekarang kita ini hidup di dunia yang secara nyata nih, kita secara nyata. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan begini, iman yang benar tidak sama dengan imannya, lebih baik iman yang benar dibanding iman yang besar. Artinya kenapa? Kita pernah mendengar iman yang memindahkan, kalau kamu punya iman sebesar biji sawi, maka engkau sanggup memindahkan gunung. Pertanyaannya, kalau engkau punya iman itu yang sebesar biji sawi dan gunung itu tidak pindah, iman yang benar adalah engkau masih bisa tetap percaya enggak kepada janji Tuhan. Itu yang terpenting, saudara. Apakah saudara tetap tidak bertahan dengan iman percaya kepada Tuhan? Itu yang terpenting, saudaraku. Karena firman Tuhan berkata di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Yaitu pendengaran apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saya berdoa buat kita semua. Apa yang saudara sudah alami sampai sekarang, saudara cuman ada beberapa poin lagi yang harus saudara lakukan. Saya mempelajari bahwa yang pertama adalah mulai belajar percaya kepada Dia, kepada penyertaan Tuhan. Jangan lihat keadaan saudara saat ini. Mungkin saat ini saudara keadaannya kok biasa-biasa saja. Saya tidak seperti orang lainnya, saya tidak seperti tetangga lainnya. Kalau saudara terus melihat keadaan saudara saat ini, percayalah saudaraku, saudara akan kecewa. Jangan-jangan saudara akan mundur dari Tuhan. Tapi kalau engkau melihat penyertaan Tuhan, disitulah kekuatan Tuhan akan membuat kita keluar menjadi seorang pemenang. Lebih dari pemenang. Inilah saudaraku, yang saya alami juga dalam kehidupan saya, apa yang sekarang saya alami. Seringkali dalam kehidupan saya ada ketakutan akan masa depan. Oh, ini kok tiba-tiba situasi begini, ada berita, oh kok sepi ini. Kita menjadi takut. Tapi ketika saya bilang, kalau saya tiba-tiba dalam ketakutan, maka saya tidak akan bergerak. Jujur, ketika saya takut, ketika saya lihat keadaan sekitar, oh yang lain sepi, Tuhan masa iya saya rame. Nah begitu saya muncul pikiran seperti itu, lantas ini otot-otot iman dalam tubuh saya langsung lemes. Jadi gak enak badan lah, lemes lah, mau kerja juga, mau keluar juga males lah. Langsung drop. Tapi kalau kita melihat, Tuhan aku percaya, aku perkatakan firman, aku percaya Tuhan akan menyertai langkahku, Tuhan akan buka jalan. Itu yang membuat otot-otot rohani kita semakin kuat. Dan kita terus akan semakin berjalan lepas hari demi hari. Kita jalani. Belum tentu saudaraku, saya melihat bahwa ketika saya datangi misalnya konsumen atau apa, tiba-tiba nggak jadi atau nggak cocok lah. Saya sudah keluar kota jauh-jauh, tahu-tahu yang didatangi nggak sesuai lah. Kecewa ya, kasih kecewa, udah keluar uang dan sebagainya, kok seperti ini. Tapi saya belajar dari situ saudaraku. Belajar, oh ya Tuhan, pasti Tuhan ada rencana buat saya. Pasti. Benar saudaraku. Nah ketika kita percaya, Tuhan, Engkau yang akan menolong hambamu, Engkau yang akan memimpin hambamu. Saya percaya bahwa Tuhan yang akan mempertemukan saya dengan orang yang tepat. Begitu kedua kali, tiba-tiba yang tanpa diduga, yang saya rencanakan gagal, tiba-tiba ada orang lain lagi, Pak ini ada gini, malah jadi. Kalau bukan Tuhan, siapa? Kita hanya butuh satu, belajar percaya kepada penyertaan Tuhan. Beda saudaraku, berbeda sekali. Kalau kita sudah ngomel, sudah marah,
jengkel. Percayalah saudaraku, sepanjang hari itu, di samping iman kita drop turun, kita pun jadi males. Kita sudah luntur percaya kita. Marah hanya meliputi hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku, kita mulai belajar bersyukur. Di dalam 1 Korintus 1 ayat yang keempat. Ya. Sama-sama buka 1 Korintus. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Kenapa Tuhan mengatakan bersyukur senantiasa? Bersyukur ketika kondisi kita baik-baik saja, itu biasa, saudaraku. Ketika kita dapat berkat, kita bersyukur, biasa, saudaraku. Tapi bagaimana kita senantiasa dikatakan dalam keadaan susah, senang, sedih, tetap bersyukur. Mudah? Tidak. Saya tidak mengatakan itu tidak mudah. Tapi kita bisa melakukannya. Kalau kita ingat penyertaan Tuhan, sekali lagi, betapa Tuhan itu akan menyertai kita dan ucapan syukur yang keluar dari mulut kita. Saya punya rekan bisnis, secara materi nggak kekurangan, uangnya berlimpah. Saya bilang, hidupku kok mau enak ya, uangnya kok ada terus. Ya, tapi saya melihat hidupnya nggak bahagia, stres hidupnya, tiap hari khawatir. Dicek fisiknya bagus, tidak ada masalah, tapi bisa jadi pusing, telinganya dengung, ada perutnya mual. Ya kan, saya pikir makanan lebih jorok saya daripada dia, minumnya selalu air putih. Saya mau katakan kurang apa? Duit ada, dia mau beli apa aja sekarang bisa. Tidak punya hutang di bank, rumah ada di mana-mana. Seringkali dia mengeluh sakit. Teman-teman saya berkata, kenapa dia mengeluh? Bukankah dia punya segalanya? Punya uang? Apa yang dikeluhkan? Tinggal mau pergi ya pergi, mau happy-happy ya happy-happy. Mau mobil apa ya tinggal naik. Tapi saya mau katakan, itu semua tidak jadi jaminan. Saya melihat dengan sendiri. Dia mencari kebahagiaan, tanda kutip ya, ke Allah lain, kemana, tidak ada kebahagiaan. Suatu saat dia berkata begini, saya bilang, kok apa yang kamu pikirkan? Kamu gak mengerti Gus, saya ini pusing. Saya cuma ketawa, apa yang dipusingkan? Banyak yang saya pikirkan, banyak pekerjaan saya. Apa yang mau dipikirkan? Uang sudah datang begitu saja. Kamu tidak mengerti. Kalau setiap dokter nasihatin, Pak, jangan pikiran, lepaskan. Enak aja ngomong jangan pikirkan. Kamu gak merasakan apa yang saya rasakan. Dalam hati saya mau merasakan duitnya, bukan pusingnya. Saya gak mau rasain. Ngapain ngerasain yang pusingnya? Tapi itulah hidup manusia. Di satu sisi saya merasa, dia cukup semua. Teman-temannya mengatakan, apa yang dia pusingin? Anak-anak oke semua. Apa yang dipusingkan? Tidak ada yang pusing. Tapi kita bicara kenyataannya. Stres sampai sakit. Yang gak jelas. Saya pernah antar dia ke dokter spesialis apapun. Tidak ada penyakit. Jawabnya cuma pulang. Dikasihnya apa? Vitamin. Vitaminnya mahal-mahal lagi. Dibeli. Sampai suatu saat saya katakan, hanya dalam Tuhan. Waktu itu kita doakan dia. Dengan teman-teman kita doakan. Ayo percaya kepada Tuhan. Apa yang udah sekian lama kemudian dia ngomong. Dia datangi saya, Gus, saya sudah minta ampun. Saya sudah bertobat akan dosa-dosa di masa lalu saya. Terhadap istri saya, terhadap anak saya, terhadap semua. Saya sudah minta ampun sama Tuhan.
Tapi kenapa saya masih sakit? Saya bilang Tuhan itu bukan kayak pembantu yang Tuhan sekarang aku bertobat, aku bisa sembuh sekarang. Tuhan bukan Tuhan yang bisa disuruh seperti itu. Satu kuncinya kok, mengucap syukur. Mengucap syukur gimana? Saya sakit kok mengucap syukur. Pertanyaan, saya harus ngomong apa lagi? Firman sudah saya sampaikan. Saya sudah doakan dia. Saya melihat bahwa hatinya belum rela. Hatinya belum melepaskan semua beban yang melimpah hatinya. Dia belum lepaskan. Gimana mau dinasihatin apapun tidak akan bisa. Dicengkeram terus dengan kekhawatiran. Sampai suatu saat saya bilang, uang tidak dibawa mati. Tidak punya uang berasa mati. Itu pepatah bilang begitu. Sekarang gak dibawa mati, tapi dia tetap. Saya melihat berarti ini roh cinta akan uangnya begitu menguasai hatinya. Sehingga tidak lagi ucapan syukur yang keluar dari mulutnya. Akibatnya apa? Ya itu hidupnya seperti itu sampai saat ini. Saya cuma berdoa, Tuhan, aku cuma minta kemurahan Tuhan buat orang ini. Kondisinya akhirnya makin menurun, saudaraku. Benar. Ucapan syukur ini dahsyat, saudaraku. Ketika kita mengucap syukur, keadaan apapun yang saudara alami dan saya alami, bisa Tuhan buka jalan semuanya. Kita tidak bisa membandingkan dengan sekitar kita, saudaraku. Saudara berjalan saja lurus. Pandangan saudara fokus dengan Tuhan saja. Maka ya Tuhan yang akan buka jalan. Kuncinya di ucapan syukur yang setiap hari. Apapun yang saudara alami. Siapa di sini yang gak pernah punya masalah? Ada masalah yang kita hadapi. Setiap kita pasti punya menghadapi masalah. Tapi ketika masalah itu datang, gak gampang mengucap syukur, tapi saudara bisa lakukan dengan segenap hati. Tuhan terima kasih. Tahu-tahu Tuhan buka jalan. Saudara pernah pikirkan gak? Ketika saudara mengejar sesuatu buntu nih, tidak ada jalan keluar. Tapi ketika saudara mengucap syukur, Tuhan buka jalan yang lain. Yang kau gak pernah bayangin, yang kau gak pernah pikirkan. Itu Tuhan sediakan dan bukakan. Amin, saudara. Itu yang terjadi kalau saudara mengucap syukur terus senantiasa. Tuhan bilang jangan jemu-jemu. Jangan jemu-jemu, terus bersyukur. Makanya Tuhan selalu berkata di dalam setiap kita selalu mengucap syukur senantiasa. Mengucap syukur senantiasa. Artinya apa? Itu kuncinya. Karena kalau tidak, kita akan jadi komplain terus sama Tuhan. Marah dengan Tuhan. Akhirnya tidak percaya. Ada yang teman saya alami lagi. Udah Gus, gak usah Tuhan-Tuhanan lah. Bohong. Saya udah percaya tidak terjadi apa-apa atas hidup saya. Hidup saya begini, kacau hidup saya. Akibatnya apa? Makin menjauh dari Tuhan, mundur, hilang. Ingat saudaraku, waktunya sudah semakin dekat. Ujian akan semakin banyak di hadapan kita. Percayalah, ujian tidak akan lebih mudah. Masa kita mau naik kelas, ujiannya makin ringan? Tidak ada. Ujian pasti makin berat. Tapi kuncinya mengucap syukur senantiasa dalam segala perkara. Tuhan buka jalan. Tuhan tidak buka di pintu yang satu, Tuhan sedang sediakan pintu yang lain. Pintu yang lain Tuhan bukakan, Tuhan sedang bukakan yang lain. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu, saudaraku. Ketika orang lain, Pak ini jualan sepi semua. Tiba-tiba ada yang telepon. Saya hanya mau jual mobil sama kamu. Saya tunggu kamu, saya lagi cari telepon nomor kamu. Ada yang begitu? Siapa yang gerakan kalau bukan Tuhan? Itu yang perjalanan iman itu seperti itu, saudara. Saya kadang dengan istri saya renungkan, kalau iya ya perjalanan kita iman tuh kalau kita bisa sampai sekarang
Itu luar biasa. Tuhan janjikan dulu kok, kadang-kadang kok belum terjadi ya. Oh, kita baru tahu maksud Tuhan itu seperti ini. Ada proses yang harus kita lalui. Ya kita jalani proses itu. Saya melihat bahwa Abraham ketika, saya baru ngeh ya, karena di Alkitab tuh gak jelas. Perjalanan dari tempatnya Abraham ke Gunung Moria, tanah Moria itu 3 hari. Ternyata dalam perjalanan itu banyak godaan, banyak pertengkaran, banyak intimidasi. Itu dialami oleh seorang Abraham. Tapi Abraham tetap teguh. Tetap berjalan dengan iman. Dan iman ini menghasilkan kemenangan. Itu iman yang benar. Apapun yang terjadi, saudaraku. Gak perlu iman yang muluk-muluk yang besar-besar. Iman yang sebesar biji sesawi. Iman yang benar adalah ketika terjadi sesuatu apapun terhadap saudara tidak jadi kenyataan, tidak sesuai dengan harapan saudara, saudaraku tetap percaya kepada Tuhan. Itu iman yang benar. Dan saya percaya hidup dengan iman yang benar, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan sertai kita sampai kesudahannya. Yang ketiga, saudaraku, mari tiap hari perkatakan firman. Baca firman, perkatakan, dengar firman. Jangan dengar kata-kata negatif. Saudara pikir hari-harinya gak banyak kata-kata negatif? Dari media sosial, Instagram, Facebook, teman-teman kita. Itu banyak kata-kata negatif. Sepanjang hari ini saudara ingat, dari pagi sampai siang. Berapa kata negatif yang sudah masuk ke telinga kita? Berapa? Berapa ajakan-ajakan yang membuat kita masuk dalam dosa mampir di telinga kita? Saya bukan manusia sempurna. Bisa saja itu mampir. Tapi ada hamba Tuhan yang katakan, kau kasih di pria sejati, kita tidak bisa menghalau burung lewat di atas kepala kita. Tetapi kita bisa mencegah burung untuk bersarang di kepala kita. Artinya setiap pikiran negatif, setiap omongan negatif kita bisa halau dari pikiran kita. Tapi kita gak bisa menghalau omongan orang dari media sosial yang kita lihat. Kita tidak bisa halau, saudaraku. Yang bisa halau adalah ketika pikiran negatif itu masuk dan bersarang di pikiran kita. Terus kita pikir-pikir lagi udah begitu. Makin bersarang lagi, makin beranak lagi. Percayalah, sepanjang hari ini saudara akan jengkel, uring-uringan. Karena apa? Pikiran negatif. Saudara pikir kita ini gak dilepuhi ketakutan. Wah, situasi gini sepi karena ini tahun politik. Sepi ini pasti. Begitu kan? Uang banyak keluar untuk politik. Udahlah, situasi sepi. Ada lagi tuh lihat petani aja panennya gak berhasil, makin lagi kita tambah lagi. Udah tahun politik dikasih tahu, tambah lagi panennya gagal. Tuh lihat sebelah aja sepi gak jualan, tambah lagi drop. Apalagi saudaraku. Kalau kita terus disodori dengan begitu, apa kita gak lemes saudaraku? Lemes. Tapi kan Tuhan tuh ajaib. Saya melihat bahwa oh ternyata Tuhan bisa sediain berkat yang lain. Gak dari sini Tuhan sediain berkat yang lain. Oh bisa. Nyatanya kalau saudara renungkan, coba saudara sampai hadir di tempat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Ada proses yang belum selesai, ya. Tapi kalau sampai saudara sini, berarti saudara masih baik-baik dan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Ya kan? Jadi di sini katakan perkatakan firman, jangan kata-kata negatif. Teman saya ini tiap hari ngeluh, pusing. Mohon maaf sampai anaknya stres. Yang lain ikut jadi stres. Sampai seorang dokter ngomong, lu jangan dengerin dia yang stres ngomong. Nanti kamu ikut ketularan lo stres. Oh bener juga loh. Saya denger kata negatif, saya ikut stres loh. Bener stres. Denger stres terus. Ngeluh. Coba saudara tiap hari orang ngeluh. Bosan gak kira-kira? Bosan saudaraku. Jangan saudara sudah mulai terkontaminasi hati saudara. Mulai stres juga. Tapi kalau kita dengar firman, berita kesaksian, berita yang membangun. Kita perlu punya komunitas seperti ini. Sharing bersama.
itu akan membangkitkan iman kita. Jujur, saya juga di dunia banyak-banyak, saya di mobil ini banyak makelar yang omongannya seperti itu. Wah, kata-kata yang jorok, kata ini. Tapi saya puji Tuhan di relasi dengan teman-teman yang membangun, kita sharing, dengar firman, itu membangkitkan iman saya lagi. Yang itu saya halau, saya singkirkan. Ketika masalah datang, banyak orang-orang menjanjikan, memberikan solusi-solusi secara tanda kutip duniawi. Oh iya, secara logik, oh bener ya, oh bener ya, oh bener. Padahal itu gak sesuai firman. Kita mau percaya yang mana, saudaraku? Nanti keadaan itu akan seperti itu ke depannya. Kalau kita terus gak berpegang kepada firman dan janji Tuhan, maka rencana janji Tuhan tidak genapi dalam hidup kita. Abraham pun saya percaya ketika dia tidak taat, ketika dia tergoda, maka janji Tuhan tidak akan digenapi atas Abraham. Tapi ketika Abraham taat, lihat hasilnya. Itu perjuangan. Jangan bilang, oh iman Abraham beda dengan saya. Tidak. Dia juga ngalami 24 tahun kok. Dia sudah head to head loh. Tuhan ngomong langsung ke dia loh. Tuhan yang janji dengan dia loh. Ngomong. Tapi nyatanya masih ada penantian 24 tahun. Sampai digenapi. Belum lagi yang lain-lainnya. Belum lagi perjalanan. Itulah yang dialami. Biarpun Abraham kaya. Tapi gak akan luput dari ujian. Makanya saudara punya uang, tidak punya uang, kaya tidak kaya, tetap ujian selalu ada. Beda-beda, setiap kita ini beda-beda. Tidak bisa sama, saudaraku. Dan yang keempat, saudaraku, jangan pernah batasi Tuhan. Apa mungkin Tuhan? Saya ini siapa sih? Ya sudah, ini bagian kita. Saudara nikmati. Saya gak bisa menjadi seperti Pak Iskandar. Saya gak bisa menjadi seperti siapa yang saudara kagumi. Gak bisa. Jadilah saudara seperti saudara yang Tuhan inginkan. Bersyukur. Makanya bersyukur tadi yang pertama. Supaya apa? Inilah saya. Tapi juga jangan batasi kalau Tuhan mau saudara, Tuhan angkat saudara menjadi yang lebih tinggi lagi. Jangan batasi. Gak mungkin saya. Saya sekarang naik sepeda, nggak mungkin saya punya motor. Ingat, saudara sedang batasi Tuhan. Jangan pernah batasi Tuhan, saudara. Tapi izinkan Tuhan bekerja dengan leluasa dari hidup saudara. Jadi ketika saudara lakukan itu yang pertama, yang kedua, ketiga, mengucap syukur. Percayalah saudaraku. Sampai kapan? Sampai kita bertemu di awan-awan dengan Tuhan. Nggak ada yang prosesnya selesai, wah udah lulus ujian, nggak ada. Saudara lihat coba, yang orang kuliah selesai, cum laude, bangga, orang tuanya bangga. Ingat, itu baru mulai. Saya bilang ke anak saya, ini kamu baru mulai. Mulai apa? Kehidupan yang nyata, cari duit. Iya kan? Saya melihat banyak juga teman-teman saya di sekolah bodoh-bodoh, sekarang sukses. Itulah kehidupan yang nyatanya. Apa kita, oh dulu lu bodoh, yang pintar? Enggak, biasa-biasa aja. Jadi pegawai? Ada. Tapi sekali lagi, jangan pernah batasi Tuhan untuk bekerja di dalam setiap kita. Maka saya percaya ketika kita tidak batasi Tuhan, Tuhan akan bekerja dengan leluasa. Karya Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Mujizat kita akan terima setiap hari. Mau gak saudara keterima kejadian? Mau. Kuncinya adalah apa? Itu tadi. Jangan pernah batasi Tuhan. Wah, jadi jangan batasi Tuhan, begitu tuh kaget, langsung sombong. Jangan pernah begitu. Sekali lagi, jangan pernah batasi Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dengan luas dalam hidup saudara. Maka saya percaya, kita jadi orang-orang yang menang. Kita akan hidup dengan iman yang benar. Bukan iman yang biarpet, yang sekarang ya kita up and down pasti. Dalam hidup tuh kita nggak ada yang sempurna. Kita nggak mungkin kuat terus nggak. Pasti ada up and down.
Ketika ujian nggak kuat, Tuhan aku nggak kuat. Makanya kita perlu ngomong, Tuhan aku nggak kuat. Tuhan yang beri kekuatan. Makanya Tuhan bilang, datanglah kepadaku. Aku akan berikan kelegaan, kekuatan kepadamu. Itulah Tuhan, saudaraku. Tuhan yang welcome. Jangan seperti teman saya ini. Mana Tuhan? Saya nggak sembuh sampai sekarang. Mana Tuhan? Saya melihat sampai ketika saya melihat kisah hidupnya, dari muda dia susah, sekarang punya uang banyak. Tapi saya mau katakan, dia tidak nikmati uang itu. Yang nikmati adalah orang lain. Ditipu orang berapa, monggo. Tapi untuk dipergunakan dirinya sendiri, dia tidak pernah bisa menikmati. Saudara mau begitu? Tapi belajar jadi orang, kita terima berkat Tuhan, kita boleh, Tuhan aku terima berkat-Mu, aku mau nikmati berkat yang dari Tuhan. Jangan orang lain yang berkat, yang nikmati. Tapi terima berkat dari Tuhan, nikmati berkat itu. Jangan batasi Tuhan. Itu sekarang dia yang nikmati orang lain. Buat apa kerja dari muda sampai sekarang? Tidak pernah dia merasakan. Apakah itu baik? Kan tidak. Bajunya biasa-biasa saja. Saya bilang, saya nggak lebih kaya dari dia. Tapi saya belajar menikmati kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup saya dan keluarga saya. Bicara tentang kelimpahan, bukankah saudaraku dikasih kesehatan, kekuatan, itu juga merupakan hal yang ajaib. Itu anugerah Tuhan buat kita semua. Bukan karena hanya masalah uang. Tapi kalau saudara sakit, uang banyak pun percuma, saudaraku. Tidak bisa membeli kesehatan kita. Tapi kesehatan juga utama. Anak-anak kita baik saja. Cinta Tuhan, itu juga anugerah Tuhan. Jangan lihat keadaan saudara saat ini. Tapi kita mau belajar hidup dengan iman yang benar. Hanya mendengar setiap firman Tuhan, setiap perkataan Tuhan, kita mau deklarasikan bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong setiap hidup kita. Baik yang sudah tua pun gak usah takut. Tuhan, aku ada dalam lindungan Tuhan. Aku tidak mau bergantung kepada anak cucuku. Kenapa? Karena hidupku di tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan. Kalau saudara yang tua-tua dikasih kesehatan, itu karena anugerah Tuhan. Saudara manusia bisa berdiri di atas kaki sendiri. Coba kalau sampai ada orang tua sampai dipapa-papa, didorong pakai kursi roda, apa enggak merepotkan yang lain? Kalau saudara sekarang ini masih bisa hadir di GRC, menikmati pujian, itu anugerah Tuhan juga. Betul enggak? Nikmati semua itu. Bersyukur senantiasa karena Tuhan baik bagi kita semua. Amin.